karena kenapa dilarang? Karena freon itu ketahuan merusak lapisan ozon gitu. Jadi tahun 87 tuh dunia internasional melarang penggunaan freon. Nah, terus jadi gasnya, fluidanya itu sekarang udah bukan freon. Jenisnya udah lain bahan kimianya. Jadi sekolah-sekolah ataupun gereja, rumah ibadah itu kadang-kadang terutama mungkin kalau gereja ya, kan jemaatnya banyak tuh pas lagi kebaktian, bisa ratusan orang, tapi udaranya cuma diputer gitu. Jadi kalau kebaktian udah 1 jam, 1,5 jam, CO2-nya udah tinggi banget. Jadi kita lelah, ngantuk, CO2-nya tinggi gitu. Tapi bukan salah pendetanya sebetulnya. Supaya kita kan nggak mungkin balik lagi ke zaman batu begitu ya. Tetapi teknologi manusia tetap juga harus bisa menjaga stabilitas, katakanlah stabilitas lingkungan gitu. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Krida Bagimu Negeri ini, program ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk melihat isu-isu yang memang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, ataupun teknik, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Krida Bagimu Negeri pada episode kali ini kita mau membincang tentang manfaat dan resiko penggunaan AC bagi manusia dan lingkungan. Tentang manfaat dan resiko penggunaan AC bagi manusia dan lingkungan. Dan untuk membincang tentang topik ini yang rasanya pas ya para sahabat di situasi kita yang sudah panas-panas ini. Yang akan menolong kita membincang tentang topik ini adalah Bapak Alison Subiantoro, Bachelor of Engineer, Master of Engineer, PhD. Salam jumpa Bapak Alison Subiantoro. Salam jumpa Ibu. Ya, betulkah saya mengucapkan gelar ini semua? Betul, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, PhD, Dokter Filosofi. Bachelor of Engineering, Master of Engineering, PhD. Sebagai dosen jurusan Teknik Sipil di Universitas Kristen Krida Wacana. Betul. Baik, Bapak Alison, kita membincang tentang manfaat dan risiko penggunaan AC bagi manusia dan tentu saja juga bagi lingkungan. Nah, sebelum sampai pada soal inti dan manfaat ya, pertama di segmen pertama ini saya mengawali dengan seperti apa sih cara kerja AC ini, air conditioner. Jadi AC itu sejenis benda apa? Benda ajaib. Salah satu hasil teknologi manusia ya. Dan bagaimana sih cara kerjanya? Baik. Jadi AC itu singkatan ya dari air conditioner, seperti tadi Ibu bilang, itu bahasa Inggris ya. AC. Cuman memang dalam bahasa Indonesia kita pakai AC. Cuman beberapa kali orang bilangnya pendingin udara lah ya. Itu bahasa Indonesianya. Nah, bisa dilihat itu semacam pompa. Kalau kita sama pompa air itu lumayan kenal ya. Pompa air itu kan dipakai misalkan untuk narik air dari sumur naik ke toren atas misalkan gitu, berapa meter naik. Jadi air itu pompa begitu. Nah, pendingin udara atau AC juga bisa dilihat seperti sebuah pompa yang tapi tugasnya bukan memindahkan air, tapi dia memindahkan panas. Jadi misalkan dari ruangan ini panasnya mau dibuang keluar supaya ruangan ini jadi dingin. Nah, itu konsep dasar seperti itu. Jadi pompa panas atau dalam bahasa Inggris heat pump. Jadi kalau orang-orang yang belajar tentang AC itu menyebutnya heat pump karena memompa panas dari dalam keluar begitu. Nah, teknologi ini sekarang memang makin umum ya, apalagi tadi Ibu bilang kita mulai panas nih, memang mulai masuk musim kemarau ya. Dan memang di negara tropis itu penting banget AC itu. Tapi teknologinya sebenarnya udah cukup lama, ada dari sekitar tahun 1900-an. Dulunya paling awal itu diciptakan untuk kebutuhan buat itu Bu, margarin, butter, pengolahan susu, yogurt, itu karena dibutuhkan memang temperatur dingin. Jadi penerapan pertama malah di Australia ternyata sebetulnya. Jadi dulu bukan untuk udara, jadi dulu untuk produksi, tapi terus pelan-pelan berkembang, ada lagi terus dipakai untuk percetakan. Nah, terus nanti dalam perkembangannya baru pelan-pelan menjadi untuk kenyamanan manusia. Sekarang memang kita kenalnya AC lebih untuk kenyamanan manusia ya, apalagi kita di Indonesia, di Jakarta begini. Gitu.
Nah, kalau tentang cara kerjanya, pada dasarnya AC itu punya beberapa komponen utama. Saya sebutkan mungkin 4 lah ya yang paling umum. Satu kompresor, itu kita tahu yang bunyi, yang narik listrik itu kompresor. Terus biasanya tuh ada 2, kalau kita bongkar, kita sebutnya penukar panas atau heat exchanger. Itu ada kayak sirip-siripnya, agak kayak radiator mobil kalau orang lihat. Satu biasanya di dalam. Ini di ruangan ini ada beberapa AC ya. Ada di satu, jadi ada penukar panas yang di dalam, terus ada satu lagi penukar panas yang kita taruh di luar. Penukar panas yang di dalam itu tugasnya nyemburin udara dingin ke ruangan. Udara panas disemburkan penukar panas yang kita taruh di luar. Itu yang kita rasakan. Nah, terus akan banyak pipa-pipa. Biasanya pipanya warnanya kayak warna tembaga, karena memang itu biasa pipa tembaga yang menghubungkan semua komponen. Di dalam itu nanti ada fluida yang mengalir. Nah, fluidanya itu orang umum sebutnya freon. Tapi kalau kita orang teknik sebutnya refrigerant. Karena freon itu sebetulnya bukan nama yang pas. Karena freon itu sebetulnya nama merek. Tahun 70-an, 80-an itu refrigerantnya paling terkenal mereknya Freon. Oh, sama kayak pasta gigi gitu ya. Baygon. Iya, kayak gitulah. Tapi Freon sendiri sebetulnya bukan itu. itu Bukan nama umumnya. Oke, baiklah. Terus Freon sendiri sebetulnya udah nggak boleh dipakai Bu sampai sekarang. Jadi tahun 87 itu tuh ada sebuah protokol internasional namanya Protokol Montreal. Karena kenapa dilarang? Karena Freon itu ketahuan merusak lapisan ozon. Gitu. Jadi tahun 87 tuh dunia internasional melarang penggunaan freon. Nah, terus jadi gasnya, fluidanya itu sekarang udah bukan freon. Jenisnya udah lain bahan kimianya. Seperti itu. Dampak lingkungannya apakah masih ada? Masih ada. Nanti kita bahas belakangan ya. Gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu. Jadi ada fluida yang ngalir-ngalir di dalam pipa melewati semua komponen-komponen tersebut. Gitu. Nah, masih ngomongin soal ini kan AC tuh makan listrik ya, itu kita tahu lah. Kalau kita bayar listrik tuh orang hitung-hitung ya. Saya pernah baca satu paper di Indonesia tuh kira-kira 70% biaya listrik, tagihan listrik rumah itu atau bangunan tuh 70% tuh AC, Bu. Tapi memang 70%. Iya, bisa sampai 70%. Memang kalau kita pikir-pikir di rumah itu alat-alat elektronik yang narik listrik kan nggak terlalu banyak. Paling setrika, kalau kita pakai pemanas air, kulkas, AC, terus sisanya kan kecil-kecil lampu gitu ya. Yang paling boros memang AC, Bu. Kalau kulkas itu biasa kompresor kecil soalnya, jadi tarikan listriknya nggak seberapa dibandingkan AC. Nah, jadi kalau kita pakai AC nonstop, itu mau tagihannya naiknya cepat. Ada yang bilang begitu di start ya, atau itu yang paling besar. Jadi jangan atau bagaimana sih? Nah, ini memang agak dilema. Saya tahu tuh, itu agak gimana ya? dilematis tuh. Itu memang nggak ada jawaban yang sederhana. Tapi memang kalau kompresor dari mati dinyalain itu tarikan listriknya banyak. Tapi kalau disuruh nyalain terus berjam-jam padahal nggak dipakai, itu boros juga. Jadi memang kalau misalkan ruangan ini gitu ya, kita cuma tinggalin 10 menit, 15 menit, jangan dimatiin, balik aja, biarin aja masih nyala nggak apa-apa. Cuman kalau udah misalkan mati sampai sekitar 1 jam, sampai ruangan udah mulai panas lagi, baru kita nyalain, itu nanti memang boros. Dan ketika saya bilang boros nih sebetulnya seberapa sih? Kira-kira ya. Kalau kita hitung-hitungan rupiah-rupiahan gitu ya, kita nanti kita bahas deh. PK, kita sebutannya PK ya kalau di Indonesia ya. 1 PK itu kira-kira kalau nyala 1 jam itu sekitar 1.000 rupiah lah. Gitu. Berapa PK tadi? 1 PK? Kira-kira sekitar 1.000 rupiah listriknya per jam. Per jam? Tarikannya. Gitu. Kira-kira. Udah kebayang berarti hitung. Jadi kalau misalkan tagihan listrik di rumah, misalkan 700.000 gitu. Nah itu bisa dihitung-hitung tuh AC-nya berapa tuh gitu. Mungkin sekitar 500.000 sendiri, 400.000 gitu. Tapi ya itu ya, setiap rumah hampir nggak mungkin gitu ya. Bahkan kontrakan aja kayak, kalau nggak ada AC kontrakan. Ya, betul. Ya. Iya. Itu jadi kebutuhan, tapi justru itu juga pengeluaran yang cukup besar. Betul. Gitu. Nah, betul sekali. Nah, Pak Alison, ini masih ya tentang cara kerja AC ya. Apakah ini ada kaitannya dengan kalau suhu panas begitu? Kita katakanlah sudah set nih AC ya 18 gitu ya. Tapi ruangan tetap terasanya panas gitu. Itu apa ya penyebabnya, dan apa ya kalau misalkan diturunin lagi misalkan itu apa ya akibatnya nanti buat AC itu sendiri? Iya, betul. Jadi AC itu kan kalau kita pakai remote control kita biasanya bisa set ya temperatur mau 20, 18, beberapa AC malah bisa diturunin sampai 16 katanya. Nah cuman
mungkin dari pengalaman ibu sendiri juga, mungkin kalau pemirsa ada ya, pernah pergi ke misalkan ke kafe atau ke restoran. Ini saya pakai kafe sama restoran karena ini paling umum. Kan kalau AC-AC zaman sekarang tuh ada indikator di atas nih, biasanya di alatnya pun kelihatan tuh dia setnya kita berapa gitu. Ada lampunya lah, jadi bisa baca gitu ya. Jadi saya berapa kali udah ke kafe gitu, 16 derajat gitu di setnya, dingin amat. Tapi waktu pas kita masuk gerah gitu. Ini mah nggak 16, ini lebih 29 atau 30 gitu ya. Jadi memang kalau kita ngeset AC ke suatu temperatur tertentu, nggak ada jaminan bahwa ruangannya akan mencapai suhu tersebut. Itu betul banget. Jadi apalagi kalau pas di luar panas, kayak tadi Ibu bilang di luar panas kita set 18, apakah di dalam pasti 18? Kemungkinan besar bahkan enggak, Bu. Karena ruangannya karena apa ya, AC-nya berat banget untuk ngejar itu. Lah, kok bisa sih? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Jadi tadi seperti saya bilang, AC itu kan tugasnya mindahin panas dari dalam ruangan keluar. Nah, ruangan itu sendiri tapi ada sumber-sumber panas. Sumber panas misalkan dari luar, udara luar yang panas misalkan masuk lewat pintu atau jendela yang nggak tertutup rapat. Ataupun kalau kita tutup masih ada celah-celahnya tuh biasanya. Itu satu. Terus matahari. Jadi kalau ruangan ada jendela, matahari masuk langsung tuh panas. Itu. Terus ini juga cukup umum, Bu, plafon. Plafon kita ini atasnya itu kan genteng. Kalau memang rumah yang satu lantai ya, atasnya kan genteng. Nah, genteng itu kan atasnya matahari. Jadi di bawah genteng itu ada ruangan kosong, itu sering panas banget tuh, Bu. Di dalam situ tuh panas banget. Jadi ruangan yang di bawah plafon itu tuh dapat sumber panas luar biasa dari atasnya. Gitu. Karena ruangan, maksudnya udara yang di bawah genteng ini kan panas. Jadi kamar yang persis di bawahnya itu kepanasan karena nampung panas, dapat panas dari ini gitu ya. Meskipun nggak langsung kena matahari. Itu jadi ada yang dari luar. Tapi juga ada dari dalam. Nah, tadi saya sebut kafe sama restoran karena sekarang tidak sedikit kafe atau restoran yang naruh barang-barang sumber panas di dalam. Misalkan kalau kafe, pembuat yang bikin kopi. Bikin kopi itu kan ngeluarin udara panas, orang air mendidih. Atau kulkas ditaruh di dalam. Jadi itu banyak sumber-sumber panas di situ. Nah, akibatnya ruangan ini dapat panas dari luar, plus di dalam banyak sumber panas juga. Jadi AC itu kayak harus membuang panas banyak banget. Kalau AC-nya nggak cukup besar, kemampuan dia buang panasnya nggak cukup juga. Jadi meskipun kita mau set temperatur serendah apapun, ruangannya akan tetap panas. Jadi bener apakah lebih baik tambahin PK-nya? Nah, sebetulnya solusinya itu. Tapi nanti kita akan bahas itu bukan solusi yang sederhana juga. Terus kalau gitu mungkin jadi ada pertanyaan dari orang awam, loh, terus kalau kita set 18 tuh apa sih gunanya? Kok kalau nggak bisa nyampe juga? Jadi sebetulnya AC itu ada satu kayak termometer gitu, kita sebutnya termostat. Nah, termostatnya itu tugasnya apa ya, ngukur temperatur ruangan udah berapa. Kalau kita set 18 misalkan, ketika termostatnya udah deteksi udaranya udah hampir 18 atau udah dekat sekitar 18, nanti termostatnya nyuruh kompresornya untuk mati. Gitu, karena kan ruangannya udah dingin nih. Gitu. Tapi kalau termostatnya dideteksi belum 18 atau masih jauh dari 18, dia suruh kompresor untuk terus kerja keras supaya ruangannya jadi dingin. Lah tadi balik ke problem kalau AC-nya kekecilan, nggak pernah suhunya sampai 18, yang terjadi adalah kompresor terus kerja. Terus-terusan kerja. Nah, problem 18 atau bahkan 16 sampai 16 itu biasanya di Indonesia nggak bakal lah kita bisa, di Jakarta ya, nggak bakal kita bisa dapat temperatur segitu, terlalu rendah memang. Kecuali kalau AC-nya kita buat gede banget. Gitu. Tapi kalau AC-nya yang umum pakai cara perhitungan biasa, susah banget deh dapat 16 atau 18. Jadi umumnya cukup saja berapa? 20? Biasanya 22, 23, 24 ya, itu rekomendasinya. Cukup. Tadi Pak Alison sempat tadi menyampaikan nih, kadang-kadang kayak misalkan di kafe pas ada lagi sedang memproses kopi begitu ya, itu kan airnya sangat panas, bisa saja kerja AC juga bisa jadi berat. Apakah artinya juga kita juga perlu memikirkan, karena cara AC bekerja seperti itu, memikirkan berarti harus memasangnya, naruhnya mesti di tempat yang tepat atau bagaimana? Iya, itu juga betul banget. Jadi kalau AC itu kita taruh di tempat-tempat yang salah, itu problemnya banyak. Satu, AC itu butuh udara juga untuk dia harus berputar, karena kalau kayak AC split gitu ya, biasanya tuh udara harus masuk dari atasnya AC, terus nanti dia keluarin dari bawahnya. Ini harus ada perputaran yang jelas nih. Kalau enggak nanti udaranya susah masuk, pendinginannya nggak bagus. Terus yang kedua, posisi dia juga penting. Salah satu yang mungkin
nggak tahu kita pernah pikirkan apa nggak, kenapa AC ditaruhnya tinggi gitu ya, apalagi kalau biasanya dekat plafon kan ya. Padahal kita kan duduk tuh kan nggak di plafon kan, kita duduk di bawah. Jadi kesannya kayak AC tuh malah dinginin plafon, dan itu sebetulnya betul sih. Itu jadi praktek yang perlu kita pikirkan ulang ya. Kenapa AC harus di plafon? Sebetulnya alasannya kenapa dia di plafon supaya nggak kepegang-pegang, dua nggak niup debu karena lantai ini kan berdebu gitu ya, ada itunya. Cuman kalau plafon kita ketinggian, sekarang ini mulai ada model rumah-rumah yang plafon tinggi tuh 6 meter gitu. Kalau AC ditaruh di 6 meter dari kita itu jauh banget, kita hampir nggak bakal pernah dapat dinginnya, terlalu jauh. Jadi memang posisinya tuh penting sih. Terus juga mau ditaruh di pojok mana, itu juga perlu ada pertimbangannya. Jadi posisinya betul Bu, itu penting. Posisi juga penting ya, mempertimbangkan cara kerja dan kemudian bagaimana di posisi yang tepat supaya kita juga bisa mendapatkan manfaat begitu yang memang sesuai dengan cara kerjanya. Baik, betul. Pak Alison, ini kan kita bicara tentang manfaat dan risiko penggunaan AC bagi manusia ya. Ada beberapa udah clue nih dari Pak Alison. Kita akan bahas sih nanti ya, kita akan ulas. Nah, kita akan ulas bagaimana dampak ya AC, baik itu manfaat dan risikonya di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih dapat bersama dengan kami, para sahabat di program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang manfaat dan risiko penggunaan AC bagi manusia dan lingkungan. Kita sudah memasuki segmen yang kedua bersama dengan narasumber, Bapak Alison Subiantoro, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, PSD sebagai dosen jurusan teknik di Ukrida. Kita masuki segmen kedua dan saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Alison, kita lanjut ya di segmen kedua ini tentang apa sih dampak AC di baik itu manfaat dan risikonya. Tentu saja bukan saja bagi manusia tapi juga bagi lingkungan. Iya, baik. Kita mulai dari dampak positifnya dulu ya, manfaatnya. AC, kita yang hidup di Indonesia jelas bersyukur ada AC gitu ya, apalagi ini musim kemarau. Ampun deh kalau nggak pakai AC, udah panas, pliket, lengket gitu ya. Dan bukan cuman kita nggak nyaman, kita juga jadi nggak bisa mikir kan. Biasanya kalau kita kepanasan itu, mendadak berhenti. Benar. Betul. Jadi memang udah ada studi-studi ya, memang menunjukkan kalau memang temperatur terlalu tinggi dan kelembapan terlalu tinggi itu kita nggak bisa mikir, jadi produktivitas kita turun. Terus kadang keselamatan juga, misalkan kita nyetir mobil terlalu panas itu nggak konsen dan itu meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi memang AC dampaknya buat kenyamanan iya, buat produktivitas iya, keselamatan iya. Terus mungkin untuk aplikasi seperti rumah sakit itu juga untuk kesehatan gitu ya. Jadi alat-alat lagi ya. Betul. Itu harus dingin. Ya, ada juga proses-proses produksi yang menuntut harus temperaturnya rendah begitu. Makanan misalkan, kalau kita nggak simpan dengan suhu yang rendah, cepat busuk. Nah, itu juga jadi berkatnya banyak nih. Kalau misalkan makanan cepat busuk kan berarti sebetulnya lebih banyak makanan yang terbuang. Lebih banyak lagi manusia yang nggak dapat makan. Tapi karena ada teknologi pendingin, sampai ke pelosok-pelosok pun bisa dapat makanan. Kita yang di Jakarta nggak punya kebun sayur.
Tapi kita bisa menikmati sayur segar, buah segar yang diantar dengan dingin itu ya, dengan teknologi dingin, atau ikan ditangkap di tengah laut sampai ke Jakarta masih segar karena pakai pendingin. Jadi manfaatnya sih luar biasa. Ya, manfaatnya jelas saya rasa sih luar biasa untuk kehidupan modern, dan saya rasa sih udah nggak bakal balik lah kita. Nggak bakal meninggalkan teknologi pendingin gitu ya. Cuman dampak negatifnya cukup banyak ternyata. Nah, ini yang mungkin jarang kita sadari. Mungkin kita masuk dari dampak negatif bagi manusia dulu, karena tadi kan memang dampak positif bagi manusia banyak ya. Nah, dampak negatif bagi manusia ada beberapa. Satu, yang sering terjadi itu kalau AC itu dipasang untuk ruangan yang tertutup, itu sebenarnya udaranya buruk, Bu. Karena kan kita tuh paling banyak tuh pakai AC yang namanya AC split. Ini kayak di studio ini juga pakai AC split yang jadi ada satu unit di dalam, terus ada satu unit yang ditaruh di luar. Bentuknya kotak. Kotak di luar, satu lagi kotak di dalam. Kalau zaman dulu mungkin pakainya AC window yang digantung di dinding. Langsung itu cuma satu gitu. Separuh di luar, separuh di dalam, itu AC window. Cuma sekarang udah mulai jarang lah itu. Sekarang biasanya kita pakai AC split. Baik AC window maupun AC split itu cuma muter-muterin udara dalam ruangan ini, Bu. Jadi udara di dalam ruangan ini ditarik masuk, didinginin, disembur lagi, udah gitu terus. Padahal kalau ruangannya tertutup rapat, berarti kan sebetulnya nggak ada sumber udara segar. Berarti padahal kita ini kan kalau bernafas buang CO2, menarik oksigen, buang karbon dioksida. Lah, kalau ruangan rapat berarti kan terus-menerus oksigen yang ada di dalam ruangan kita tarik, terus kita buang karbon dioksida. Jadi makin lama makin tinggi jumlah karbon dioksidanya. Makanya, maaf kata, kalau misalkan gereja atau sekolah, kadang-kadang tuh anak ngantuk, jemaat ngantuk, itu mungkin bukan salah pendetanya, itu salah gurunya. Iya. Jadi kalau misalkan Oke. ibu lagi khotbah gitu, terus ada jemaat tidur, mungkin bukan salah ibu, itu mungkin salah AC-nya itu. Dan juga bukan karena terlalu dingin. Bisa juga bukan karena terlalu dingin, memang CO2-nya terlalu tinggi, Bu, di situ, sehingga kita udah lagi nggak optimal. Karena memang kalau CO2 itu tinggi, kita cenderung jadi ngantuk. Kalau oksigen itu tinggi, kita lebih seger, gitu. Nah, itu problem tuh. Jadi sekolah-sekolah ataupun gereja, rumah ibadah itu kadang-kadang terutama mungkin kalau gereja ya, kan jemaatnya banyak tuh, pas lagi kebaktian bisa ratusan orang, tapi udaranya cuma diputer gitu. Jadi kalau kebaktian udah 1 jam, 1,5 jam, CO2-nya udah tinggi banget. Jadi kita lelah, ngantuk, CO2-nya tinggi gitu. Tapi bukan salah pendetanya sebetulnya. Kalau tahu begitu sering jadi jangan gue sepanjang-panjang, ini akibatnya bisa tambah kalau CO2-nya terperangkap. Betul. Itu. Jadi ada dampak itu, belum lagi terus kalau di dalam ada polutan, sumber polutan, misalkan rokok gitu ya. Wah, itu paling parah tuh, Bu, kalau udah ruangan tertutup pakai terus orang merokok. Wah, itu terperangkap semua kan. Jadi itu problem lah. Itu jadi bagi manusia ada masalah itu. Jadi orang-orang jadi ada tuh ya namanya penyakitnya sick building syndrome. Itu kalau orang terbiasa bekerja non-stop jam panjang di dalam ruangan ber-AC tertutup, dia tuh cenderung punya masalah dengan paru-parunya karena udaranya nggak segar. Seperti itu. Jadi itu salah satu dampak negatif dari penggunaan AC berlebihan. Tipe AC yang ini ya. Nggak semua AC seperti itu. Ada AC-AC yang masukin udara segar. Itu biasanya kalau gedung-gedung besar, gedung-gedung bertingkat, itu ada caranya untuk udara dari luar dimasukin. Contohnya, jadi kalau misalkan kita ke mall, shopping mall yang besar itu ya, itu kan AC-nya nggak model AC seperti ini. Lain itu biasanya ditaruh di atas, di langit-langit itu ada tempat keluaran AC. Nah, kalau itu ada udara segarnya, Bu. Tapi kalau kita yang di ruangan yang pakainya AC biasa, nah itu nggak ada. Gitu. Itu jadi dampak negatifnya bagi manusia minimal itu. Dampak negatifnya bagi manusia. Jadi gimana? Lebih baik jangan terlalu lama, atau ada ruang sedikit terbuka, atau kadang waktu dimatikan, atau gimana? Atau memang kalau masalahnya kalau kita nyala matiin itu listriknya kan nggak bagus tadi. Iya. Kalau pintunya kita buka tutup, juga ruangannya nggak bisa dingin karena udara luar masuk. Jadi lebih baik memang kita jangan terlalu lama di dalam ruangan ber-AC. Perlu lebih banyak keluar masuk lah, begitu ya, supaya kitanya dapat udara segar. Atau setidaknya berdiri stretch kanan kiri gitu ya. Ya, meskipun kalau itu CO2-nya tetap ya. Jadi perlu keluar lah. Perlu lebih banyak keluar supaya bisa mendapatkan yang udara segar lagi, betul. udara yang segar lagi. Iya. Nah, itu kan
dampak ada manfaat dan juga yang buruk begitu ya bagi manusia. Dan tadi Pak Ali sudah mengatakan rasanya tidak mungkin kita tidak lagi menggunakan AC. Ya. Karena teknologi itu udah kita akui mempunyai manfaat yang banyak, menolong kita. Dan kita tidak mungkin kan hidup di zaman modern ini lalu kemudian disuruh hidup di zaman Kipas-kipas. nggak akan Di mungkin. gereja Ya. kipas-kipas sekarang kayaknya udah nggak tahan, Bu. Betul. Ada yang bilang ada yang mengatakan memilih gereja salah satunya yang dipertimbangkan adalah ada AC-nya apa enggak. Karena memang udah nggak cocok lagi kalau sampai nggak ada AC. Betul, Iya. betul. Baiklah Pak Lison, itu tadi kan dampak ya baik manfaat maupun resiko ya bagi manusia. Sekarang untuk lingkungan. Ya, baik. Nah, tadi di segmen pertama kita bahas tentang AC itu narik listrik dan kalau untuk sebuah rumah seringkali itu komponen terbesar konsumsi listrik. Listrik itu seperti yang kita tahu, kita hidup di Indonesia, listrik Indonesia itu sebagian besar itu dihasilkan dari batu bara, pembakaran batu bara. Tapi seluruh dunia sebetulnya juga listrik itu mayoritas dari pembakaran bahan bakar fosil. Kalau nggak batu bara, minyak, gas. Lah itu semua kan ada emisi karbon dioksida ke atmosfer. Dan itu kan studi menunjukkan bahwa itu membuat bumi ini makin panas. Nah jadi ini kan sebetulnya ada paradoksnya Bu ya. Karena bumi makin panas, kita pakai AC. Tapi AC itu membuat bumi tambah panas lagi karena listriknya naik gitu ya. Jadi itu dampak yang pertama dan paling jelas. Makanya usaha upaya untuk mengurangi penggunaan listrik dari AC itu banyak sebetulnya di seluruh dunia. Karena memang disadari dampaknya AC untuk pemanasan global itu tinggi dari penggunaan listriknya. Nah tapi tadi soal listrik, saya udah sempat singgung sebentar. Listriknya pun juga nggak murah ya. Kayak tadi 1 PK sekitar Rp1.000 per jam. Jadi kalau kita pakai 24 jam nonstop gitu ya, misalkan ada yang 24 jam nonstop, 1 bulan 24 jam dikali 30 hari itu ya sekitar 700-an. Jadi sekitar Rp700.000 cuman untuk AC 1 PK. Itu satu jam. Satu penggunaan 24 jam per bulan. 700.000 kira-kira. 1 PK itu baru 1 unit ya. Jadi kalau satu rumah kita punya 3 PK, nyalin 8 jam selama malam, ya kira-kira 700.000 memang sebulan listriknya. Gitu. Jadi kalau kita bayar listrik 1 juta, ya 700.000-nya itu AC. Itu tentang listriknya. Terus satu lagi tadi saya sempat singgung soal freon sama refrigeran. Memang kita udah nggak pakai refrigeran atau fluida yang freon itu tadi yang rusak ozon. Jadi fluida yang sekarang kita pakai udah nggak merusak ozon. Tapi ternyata yang kita pakai masih membuat bumi makin panas, bahkan lebih buruk daripada karbon dioksida. Memang secara teori harusnya kalau AC itu nggak bocor, gasnya cuma muter-muter dalam pipa, nggak boleh keluar. Cuman kan nggak pernah ada orang yang bisa nyambung dengan sempurna, jadi pasti ada kebocoran. Makanya kita perlu servis AC rutin, ada yang 2 tahun sekali, setahun sekali. Terus kadang-kadang tukangnya bilang, Bu atau Pak, ini tekanannya udah kurang, harus ditambah lagi gasnya. Nah itu terus nanti dia pompa gas lagi. Karena gas yang di dalam itu udah sempat keluar, udah bocor keluar. Nah itu membuat bumi juga tambah panas lagi. Jadi dampak lingkungannya seperti itu Bu. Buminya tambah panas, kita nyalain AC. Atau lebih banyak punya AC gitu ya. Tapi karena itu buminya tambah panas lagi. Begitu. Jadi ini ada snowballing effect ya kalau orang bilang itu. Berputar terus gitu. Jadi kira-kira seperti itu dampaknya. Ini jadinya jadi ini apa ya, fluida yang kita pakai yang dianggap ideal ternyata nggak ideal-ideal amat begitu ya. Iya. Nih, nah ini kan apa berarti teknologi belum selesai dong. Betul. Teknologi kan nggak pernah selesai ya. Betul. Saya menjawab. Jadi yang dibuat ternyata menimbulkan masalah. Betul. Ini kan kita ada di dalam paradoks ini semua ya. Ya. Yang dibuat oleh manusia ternyata menimbulkan masalah begitu. Nah, ya. Dari masalah itu manusia ditantang untuk bagaimana mengatasi masalah itu. Nah, sejauh yang Pak Lison amati begitu, adakah nih ya teknologi yang diupayakan supaya kita kan nggak mungkin balik lagi ke zaman batu begitu ya, tetapi teknologi manusia tetap juga harus bisa menjaga stabilitas, katakanlah stabilitas lingkungan. Ya, betul. Jadi di dunia penelitian tentang sistem pendingin itu banyak sekali upaya untuk satu menghasilkan gas atau fluida refrigeran yang lebih baik.
Dan memang sudah cukup banyak alternatifnya. Yang sekarang kita pakai ini yang ada di pasar, tapi yang diteliti itu banyak. Nah, masing-masing tapi ada pro kontranya. Jadi sampai sekarang belum ada yang ideal. Cuman kalau misalkan kita iseng gitu ya ke toko elektronik, bisa perhatikan ada beberapa fluida yang namanya udah cukup unik nih. Contohnya kulkas. Kulkas tuh sekarang banyak yang baru-baru tuh namanya R600A gasnya, fluidanya. R600A itu sebetulnya itu gas yang natural. Kalau zaman dulu tuh Freon maupun yang dipakai R134A, R32 itu tuh bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik. Tapi R600A itu bukan. Itu kalau kita sebutnya hidrokarbon, itu lebih seperti gas alam. Itu jadi dampak lingkungannya harusnya lebih sedikit karena ini bahan alami. Tapi problemnya seperti juga gas alam itu kan kalau kebakar, ya kebakar. Gitu, mudah terbakar. Jadi itu problemnya, makanya dipakainya lebih untuk kulkas karena cuma sedikit penggunaannya. Tapi kalau yang besar-besar, AC yang udah untuk skala ruangan atau bahkan gedung, belum ada alternatif lainnya. Toh yang R600A itu juga sebetulnya nggak ideal-ideal amat sih. Secara performa masih banyak yang diusahakan. Itu baru dari sisi fluidanya. Dari sisi teknologinya, tadi kan saya bilang AC yang kita punya maupun kulkas itu udah dari tahun 1900-an, teknologinya ya itu, nggak banyak berubah. Apakah ada teknologi alternatif? Itu yang berusaha dikembangkan, sebetulnya sudah ada, cuman memang nggak sepopuler AC ini. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, teknologi AC yang kita punya sekarang tuh sangat efisien sebetulnya secara energi. Jadi tadi saya bilang penggunaannya 1 PK Rp1.000, tapi itu sudah salah satu yang paling efisien dari semua sistem pendingin yang kita punya. Ada sistem pendingin yang misalkan namanya tuh termoelektrik, itu boros banget listriknya, cuman sangat sederhana. Nah, jadi contoh aplikasinya biasanya untuk kulkas kecil banget, yang kulkas cuman segini, Bu. Biasanya kalau di luar negeri cuman buat nyimpan susu gitu, atau nyimpan wine gitu, kulkas untuk wine. Bagusnya itu tuh nggak ada suaranya karena nggak ada kompresornya, jadi tenang banget gitu. Bisa pakai baterai, jadi kadang orang sana bawa itu buat camping, pergi camping itu kulkasnya kecil banget, cuman boros banget listriknya. Dan kalau dibuat ke skala besar nggak masuk akal karena terlalu mahal. Ada lagi yang memakai energi panas, itu sistem absorpsi contohnya. Itu problemnya ada beberapa. Energinya sih bagus karena hemat banget, karena dia lebih banyak memakai energi panas daripada energi listrik. Jadi selama kita misalkan punya panas dari matahari atau apa sumber panas yang murah, dia hemat. Tapi sistemnya rumit, mahal, dan meliharanya susah. Tapi udah ada sih gedung-gedung yang memakai teknologi itu. Bahkan zaman dulu, kulkas itu pakai teknologi itu. Jadi kalau kita iseng ke YouTube, ada tuh video-video yang kulkas di belakangnya ada apinya. Gitu. Jadi apinya itu bakar gas untuk nyalain, untuk dorong sistemnya. Di Indonesia kayaknya nggak sempat populer, cuman di beberapa negara kayak di Amerika sempat ada itu. Jadi pakainya sumber panas ini. Nah itu teknologinya sama. Cuman di Indonesia nggak pernah masuk. Jadi sampai sekarang kulkas kita biasanya pakainya listrik. Itu yang untuk AC ya. Jadi itu yang mampu mendinginkan dari sekitar 30 derajat ke 22 gitu. Cuman sekarang di Indonesia pun udah mulai banyak yang kita sebut, kalau di Indonesia sebutnya air cooler. Airnya tapi air untuk air bahasa Inggris ya, udara, bukan air. Nah ini menggunakan air. Jadi memang agak rumit. Jadi dia sebutnya air cooler, memang untuk mendinginkan udara, tapi dia menggunakan air. Ya. Makanya biasanya kita harus isi air. Betul. Itu nanti ada tangki airnya gitu ya. Betul. Itu sangat hemat listrik. Nggak ada kompresornya, dia cuma pakai pompa air kecil. Tapi dia cuma bisa nurunin temperatur sedikit. Jadi misalkan dari 32 paling ke 28 gitu ya. Tapi kalau ke 22 nggak bisa. Dan dia itu cenderung membuat ruangan lebih lembab. Jadi kalau ruangan tertutup rapat, lembab, itu problemnya bisa nanti berjamur. Nah jamur itu ada problemnya lagi tuh untuk kesehatan kita. Paru dan gitu. Dan tentu kita orang Indonesia tahu kipas angin, kita pakai kipas angin ya, itu juga alternatif cara pendinginan ruangan. Tapi sebenarnya kalau kipas angin tuh nggak bikin udara tambah dingin sih, itu cuma muter-muterin. Iya, itu cuma muter-muterin angin aja. Jadi teknologi masih tetap berproses untuk mencoba untuk ada manfaat, tapi juga ada persoalan, tapi juga berupaya untuk teknologi ditantang. Betul. Gitu ya, untuk bisa tetap mengatasi masalah. Baik Pak Alison, kita akan lanjut di segmen yang ketiga dengan pemilihan dan desain AC supaya tepat begitu. Kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks,
This is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang manfaat dan risiko penggunaan AC bagi manusia dan lingkungan. Kita memasuki segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Bapak Alison Subiantoro, Bachelor of Engineering, Master of Engineering, PhD sebagai dosen jurusan Teknik Sipil di UKRIDA. Baik Pak Alison, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Berkenaan dengan bagaimana kita memilih, bagaimana kita dapat mendesain AC supaya tadi ya sesuai dengan tema kita, baik manfaat optimal ataupun juga risikonya bisa juga kita minimalkan. Iya, betul. Jadi tadi kita udah bahas manfaat AC jelas tapi dampaknya juga banyak, sehingga memang seperti yang Ibu bilang kita perlu memilih AC dan mendesain supaya manfaatnya itu optimal dan dampaknya minimal gitu ya. Nah, ada beberapa hal, cuman menurut saya salah satu yang penting untuk kita bahas dan mungkin juga pendengar nanti coba cerna dan bahkan praktekkan itu tuh tentang ukuran. Maksudnya apa? Jadi kenapa saya mau mulai dari sini? Kita kayaknya secara umum tahu lah 1 PK, setengah PK, pernah denger lah. Apa itu? Nah ini yang kita perlu bahas sedikit. PK. Iya, apa itu PK? Aneh PK, banget gitu ya. Memang itu unik sih. Jadi PK itu tuh ternyata turunan dari bahasa Belanda, Bu. Warisan dari bahasa Belanda, Paarkrag. Saya nggak tahu nyebutnya benar apa enggak. Paarkrag itu ternyata kalau dalam bahasa Inggris itu horsepower atau bahasa Indonesia tenaga kuda. Gitu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada satuan HP, horsepower. Kita sih di Indonesia jarang lah pakai tenaga kuda, tapi zaman dulu Belanda ternyata pakai Paarkrag. 1 PK tuh kira-kira sama dengan 1 horsepowernya Amerika. Kira-kira, meskipun agak beda sedikit. Jadi itu satuan energi yang ditinggalkan Belanda untuk Indonesia, yang sekarang Belanda pun udah nggak pakai. Gitu ya. Tapi di Indonesia kita masih pakai. Nah, 1 PK itu apa sih? Itu sebetulnya konsumsi energinya si kompresor. Konsumsi energinya si kompresor. Iya, kompresornya AC itu konsumsi energinya itu sebesar 1 PK kalau kita bilang AC-nya 1 PK. Jadi itu sebetulnya bukan ngomongin tentang AC-nya sendiri, tentang kompresornya. Tapi memang ya kalau kompresor lebih besar, AC-nya akan lebih kuat mendinginkan ruangan gitu ya. Nah, tentang mendinginkan ruangan tadi saya bilang prinsipnya adalah di dalam ruangan kan ada sumber panas dari luar, sumber panas di dalam, dan AC yang harus membuang panas keluar. Kalau kompresornya besar, dia akan lebih banyak, lebih mampu membuang panas keluar. Nah, kira-kira AC 1 PK atau kompresor 1 PK itu akan bisa membuang panas sekitar, nah ini satuannya unik juga, 9.000 BTU per jam. BTU itu apa lagi? BTU itu singkatan dari British Thermal Unit. British Thermal Unit. Itu satuan kalor yang sebetulnya juga udah nggak dipakai sama dunia, Bu. Cuman di Indonesia kita belum beranjak, belum pindah satuannya. Kenapa Indonesia begitu? Karena prakteknya, nah ini nanti juga kita jadi lanjut ke desain ya. Karena prakteknya sudah dari dulu begitu. Dari dulu kita pakai satuan PK dan BTU per jam sebetulnya, cuman orang bahkan biasa bilang cuma BTU aja. Untuk memisahkan. Jadi PK itu konsumsi listrik si kompresor. BTU itu tentang jumlah kalor dalam ruangan. Satuannya agak berbeda.
Tapi sebetulnya dua-duanya sekarang ditinggalkan oleh masyarakat internasional, jadi pakai satuan standar yaitu watt. Kita kan kalau listrik pakainya watt. Watt, iya. Ya, misalkan laptop ini misalnya 300 watt gitu ya. Nah, itu satuan yang paling standar di dunia pakainya watt sebetulnya. PK bisa kita konversi ke watt, BTU per jam juga bisa dikonversi ke watt. Cuman di Indonesia kita pakai PK sama BTU. Nah, tadi balik, jadi sekitar 9.000 BTU per jam atau sekitar 2.600 watt satu PK. Jadi kalau di ruangan ini ada sumber panas sebesar sekitar 2.600 watt, baik dari luar maupun dari dalam, AC 1 PK akan mampu mendinginkan ruangan sesuai yang dibutuhkan, diharapkan. Tapi kalau ruangannya panasnya lebih dari 2.600 watt, berarti AC 1 PK nggak bakal bisa dinginin ruangan ini. Itu prinsip dasarnya. Jadi sebetulnya kalau kita ngedesain AC atau milih ukuran AC, kita perlu hitung-hitung tuh. Berapa sih sebetulnya jumlah pemanasan dalam ruangan? Kayak misalkan studio ini sumber pemanasan utama mungkin dari lampu. Betul. Gitu. Jadi lampunya kita perlu cek berapa watt dia tarikan listriknya. Itu kira-kira jumlah panas yang dibuang. Terus ruangannya tertutup rapat, jadi dari luar pemanasannya hampir nggak ada, minim. Tapi plafonnya mungkin kita perlu lihat apakah ada. Terus ada kita gitu ya. Jadi perlu dihitung jumlahnya totalnya, baru milih AC-nya. Itu teori yang kita ajarkan sebetulnya ke mahasiswa dan ke teknisi sebetulnya. Jadi teorinya seperti itu. Buku-buku teks tentang AC pun juga begitu. Sayangnya di Indonesia seringkali pemilihan PK-nya nggak berdasarkan perhitungan itu. Lebih ke luas area. Jadi kalau misalkan satu kamar tidur 3x3 misalkan. 3 meter x 3 meter, 9 meter persegi. Orang langsung bilang setengah atau 3/4 PK deh. Kok bisa? Karena memang dari dulu kalau ada ruangan sekitar 14 sampai 17 meter persegi itu 1 PK. Kalau separohnya jadi misalkan 8 meter persegi atau tadi 9 itu sekitar setengah nih. Atau kalau di antara itu ya 3/4 PK lah gitu. Kenapa? Ya karena dari dulu kita pakainya begitu. Itu praktek lapangannya. Jadi kalau misalkan ibu ngobrol gitu sama tukang AC, dia akan bilangnya gitu, Bu. Ini areanya berapa? 16. Oh, 1 PK gitu. Jawabannya gitu. Tapi kan kalau kita balik ke tadi teorinya, nggak bisa kayak gitu kan. Mau ruangannya 9 meter persegi, tapi kalau kita masak di dalam, ada oven, ada kompor, ya nggak bakal bisa pakai AC setengah PK atau AC 1 PK bahkan. Harus dihitung soalnya sumber panasnya. Itu balik ke yang tadi kita bahas di awal. Kok bisa sih AC 18 derajat Celcius di dalam rasanya ke 28 atau 30? Ya karena memang ngukurnya salah caranya. Begitu. Itu problem lapangannya sih, Bu. Gitu. Jadi secara teori kan berangkat dari penelitian ya. Ya. A, lalu tapi kemudian prakteknya B atau C karena berangkat dari dulu-dulu juga begitu. Iya, betul. Atau setelah tanya dari orang-orang juga begitu, ya Betul. sudah kita terima aja begitu ya. Betul. Tapi teori tadi sebetulnya kalau untuk gedung-gedung besar itu sebenarnya dipakai sih. Jadi yang pakai konsultan gitu ya. Konsultannya memang ngitungin dengan benar. Jadi biasanya kalau gedung-gedung besar masih ada hitungannya. Cuman memang terus terang kalau yang rumah, yang kecil-kecil, aplikasi kecil-kecil itu biasanya nggak dihitung seperti itu sih. Lebih dihitung dari luas area. Nah, itu juga ada sedikit problemnya gini, Bu, karena temperatur luar itu sekarang udah berubah. Iya. Jadi betul. dulu mungkin itu oke. Iya, Gitu ya, 16 meter persegi 1 PK itu mungkin dulu oke. Karena kalau kita ingat dulu saya lahir tahun 80-an ya. Panasnya nggak kayak gini. Iya nggak kayak sekarang. Saya ingat dulu kalau dengerin ramalan cuaca di TV gitu, Masih siang percaya. 32 gitu ya. Iya, iya. Tapi sekarang kan 34, bahkan nggak bisa 37 kan. Itu kan naiknya lumayan itu. Jadi sebetulnya cara kita menghitung yang dulu tuh udah kurang tepat untuk sekarang, udah nggak akurat. Apalagi kalau udah masuk musim kemarau. Gitu. Itu problemnya dengan cara mengukur AC atau memilih AC zaman dulu yang masih kita pakai sampai sekarang. Jadi bulan bilang apa? Problemnya apa? Tapi cara menjawab problem masih tetap dulu. Padahal Betul. problemnya bisa berubah. Betul. Dan sebenarnya solusinya udah ada. Kita ngajarin kok di kelas. Kita akademisi gitu ya. Guru-guru yang ngajarin anak-anak tentang AC. Kita ajarin ini prinsipnya. Cuman realita di lapangannya biasanya dilupakan. Atau seringkali lah. Nggak selalu ya. Cuman seringkali dilupakan. Gitu. Jadi solusinya tadi pemilihan adalah benar-benar dipilih AC atau ada nggak ya semacam standar baik itu supaya pemanfaatannya oke, lalu kemudian dampak resikonya makin minim dengan
price dengan harga tertentu atau merek tertentu, walaupun kita tidak menyebut merek gitu ya, supaya optimal baik pemanfaatan maupun juga minim resikonya. Ada nggak kaitannya dengan itu? Iya, kalau merek ya, saya ngomong sedikit tentang merek, address sedikit tentang merek. Sebetulnya mirip-mirip semua sih, soalnya teknologinya sama. Cuman memang mereknya mahal cenderung berarti mungkin misalkan pembuatan kompresornya lebih teliti, sehingga lebih halus misalkan, sehingga umurnya lebih panjang, garansinya lebih panjang. Tapi kalau soal teknologi sama semua. Isinya komponennya ya sama, cuman memang beda-beda tipis di kualitas. Makanya ada yang harganya lebih mahal, ada yang lebih rendah. Jadi dampaknya pun juga ya sama karena teknologinya sama. Terus mungkin yang kalau justru yang agak menarik di sini adalah tentang teknologi. Kita ngomongin teknologi sebentar, inverter Bu. Jadi belakangan itu ada istilah teknologi inverter gitu ya. Yes. Itu klaimnya dan memang benar itu mengurangi penggunaan listrik. Jadi kalau secara dampak, kalau kita pakai AC yang inverter, seharusnya listriknya agak berkurang. Kok bisa? Jadi tadi kan saya bilang ada istilahnya termostat. Termostat itu yang mengukur temperatur di ruangan. Zaman dulu kalau AC yang zaman dulu itu kalau temperaturnya udah cukup rendah, kompresornya dimatiin sama kompresor. Jadi zaman dulu saya masih inget tuh dulu tidur pakai AC window. AC window kan ribut gitu. Dan tiba-tiba terus tak berhenti, tenang gitu, terus nanti nyala lagi gitu lagi. Itu karena pakai termostatnya kayak gitu tuh, cuma nyala matiin kompresor. Tapi tadi kita juga udah bahas masalahnya kalau kompresor dari diem terus dia nyala, itu tarikan listriknya banyak. Jadi sekarang ada yang disebut teknologi inverter, kompresornya bukan dinyala matiin tapi dicepetin, lambatin, nyala terus sih. Cuman ketika temperaturnya udah dingin, dia melambat tapi nggak mati. Sehingga tarikan listriknya nanti waktu pas harus dinaikin nggak sepayah dari mati ke nyala. Itu teknologi inverter. Agak lebih mahal, tapi penggunaan listriknya lebih rendah dan jadi tadi dampak lingkungannya harusnya lebih minim juga gitu. Tapi kalau untuk manusia terus terang dengan teknologi yang ada sekarang belum nggak ada solusinya kecuali ya itu tadi Bu, misal entah kita pakai AC yang memang ada mixing dengan udara luar, jadi masukin udara luar. Cuman kalau untuk ruangan kecil biasanya itu nggak masuk akal. Ini menarik. Ini AC tapi bisa memasukkan udara segar. Itu teknologinya gimana ya? Cara kerjanya? Jadi kalau ini terutama gedung besar ya Bu ya. Jadi kalau gedung besar, membayangkannya bagaimana itu? Jadi kalau gedung-gedung besar itu biasanya ditaruhnya di atap. Di atap tuh ada bukaan, ducting kebuka untuk masukin udara, narik udara dari luar masuk. Terus nanti dicampur Bu dengan udara yang sudah ada di dalam ruangan. Jadi udara luar ini kan panas nih. Iya. Dan kotor. Biasanya harus difilter dulu. Persis. Difilter, terus nanti dicampur dengan udara yang disedot sama AC masuk dari ruangan, terus dicampur, baru didinginin lagi, baru disebar ke dalam. Jadi ini harus dikontrol berapa banyak udara dari luar masuk dan berapa banyak dari dalam yang dicampur. Caranya begitu. Jadi harus ada bukaan di luar itu sih yang untuk nyampur. Iya. Nah problemnya kalau ruangan kecil kan nggak ada itunya. Sebagian orang berpikir kalau kita buka jendela bisa juga sih. Cuman siapa yang tahu berapa banyak udara masuk, berapa banyak yang enggak. Kalau enggak nanti salah-salah jadinya malah panas dan kotor karena udara dari luar nggak difilter kan. Kalau buka jendela. Jadi memang harus terbuka karena memang memasukkan ya udara dari luar, tapi dia akan mix dengan udara dalam lalu kemudian dikontrol. Iya, itu perlu dikontrol dan berapa difilter banyak. Itu penting ya. Perlu difilter apalagi kalau udara Jabodetabek begini kan kotor ya. Debunya banyak. Jadi memang ada teknologi khusus ya memfilter lalu kemudian dia nanti akan mengeluarkan udara yang memang rendah gitu yang diperlukan. Iya, suhunya rendah ya. Suhunya rendah gitu. Dan kita tetap dibantu dengan udara yang tadi sudah dari luar supaya tetap segar. Betul. Baik, Pak Alison, kita sudah tiba di menit-menit terakhir nih segmen ketiga. Kata penutup nih, pesan penutup kepada para sahabat berkaitan dengan manfaat dan risiko nih dari penggunaan AC bagi manusia dan lingkungan. Mari silakan Pak Alison. Baik, jadi memang penggunaan AC di Indonesia saya yakin akan terus meningkat. Juga satu karena memang daya beli manusia di Indonesia secara umum meningkat, tapi juga karena memang itu adaptasi iklim kita terhadap pemanasan global. Tambah panas, kita akan lebih sering pakai AC, lebih banyak pakai AC. Tapi seperti yang tadi sudah kita bahas, AC itu ada dampak yang negatif sebetulnya untuk manusia juga untuk lingkungan dan kita perlu mengambil peran yang lebih besar untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan AC. Nah, sebagai pengguna, saya mengajak kita untuk lebih bijak memakai AC,
kita pun juga perlu lebih sering keluar ruangan, jangan terus-menerus dalam ruangan ber-AC supaya kita lebih sehat. Juga kita perlu rutin sih sebetulnya merawat AC, setahun 2 tahun lah paling telat. Jangan sampai kita tunggu sampai rusak. Karena kalau sampai rusak, AC itu akan dampaknya buruk buat listrik, buat kita sendiri, dan mahal nanti kalau udah sampai rusak. Terus untuk yang pendengar yang mungkin memberikan jasa penyedia AC, vendor, supplier, kita perlulah lebih banyak memakai teori yang sudah kita pelajari tentang tadi keseimbangan panas. Jadi ketika kita memilih ukuran AC dan menawarkannya kepada pengguna, kita bantulah untuk memilih AC yang tepat. Juga positioningnya, lokasinya kita juga perlu pertimbangkan. Nah, semoga semua langkah-langkah ini bisa menjadi sumbangsi positif kita untuk dunia, juga untuk kebaikan kita sendiri. Baik, Pak Lison, terima kasih untuk kesediaannya nih sebagai narasumber program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita berbincang tentang baik manfaat maupun risiko ya bagi penggunaan AC bagi manusia dan lingkungan. Saya mau membaca Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebagai gambar dan rupanya, dan kepada manusia juga diberikan akal dan budi. Teknologi yang kita nikmati memang bagian dari akal yang memang Tuhan sudah karuniakan. Namun juga jangan sampai lupa ada akal dan budi. Sehingga dengan demikian manusia yang menciptakan teknologi dengan akalnya juga punya tanggung jawab agar dengan teknologi yang dihasilkan oleh manusia tetap boleh merawat kehidupan bagi semua makhluk. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Lison untuk kesediaannya sebagai narasumber pada episode kali ini. Dan sahabat, kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan episode-episode menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.